Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya dan salam sejahtera. Berjumpa dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini. Kalau mengutip dari flyer yang sudah dibuatkan oleh Pak Roni, ini edisi yang ke-74 di tahun 2021 ya. Tidak terasa kurang 1 bulan lagi kita memasuki tahun 2022 ya. Masih lama, masih relatif lama. Dan program ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Suara Sidoarjo, Radio Max FM Waingapu, Nusa Tenggara, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung. Serta juga bisa Anda simak untuk visual streamingnya melalui channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nanti bersama keynote speaker ada Pak Roni Herowin Mustamu, Direktur Kuadran Consulting. Kita berbincang tentang promoting foodless industries. Kehadiran perusahaan perintisan berbasis teknologi digital sesungguhnya memperkuat sektor produksi atau mematrikan Indonesia hanya sebagai pasar bagi produk impor. Nah, nanti lebih jauh kita akan berbincang dengan para pakar bisnis selain Pak Roni Herowin Mustamu, juga ada pakar-pakar bisnis yang lain. Ini yang sudah join via Zoom. Ada Pak Rudolfo Rudi Balmater. Selamat pagi, good morning Mr. Rudi, apa kabar? Good morning sir, selamat pagi, good morning sir. Salam sehat selalu untuk Anda Pak Rudi. Ya Pak. Dan juga ada Pak Rudi juga, tapi di depannya ada embel-embel nama Suhartono. Pak Suhartono Rudi, selamat pagi Pak. Hai Pak Panji, Luar apa kabar biasa. semua juga Pak Panji. Sehat-sehat selalu ya Pak Panji ya. Sehat selalu, begitu juga untuk Pak Suhartono Rudi dan keluarga ya. Lalu juga yang lagi OTW kelihatannya, saya tadi sempat ngintip di view Zoom-nya, Pak Roni Mustamu, kelihatannya lagi OTW kemana ini Pak Roni? Selamat pagi Pak Roni, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat Mas Panji, saya permisi beberapa menit lagi cari tempat parkiran. Oke, sudah nyampe berarti? Ya. Ini lokasinya di mana ini Pak? Di Tunjungan. Saya lagi bersama KPK dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita lagi bahas bagaimana supaya hubungan pemerintah dan pengusaha itu tidak melibatkan praktek-praktek koruptif gitu lah kira-kira. Itu. Ya, biasanya memang bukan hal rahasia umum gitu ya. Bagi pengusaha supaya orderannya cepat ditanggapi gitu, ada hal-hal tertentu gitu. Tapi upaya-upaya seperti ini betul, upaya-upaya seperti ini patut kita apresiasi. Jadi memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha itu kan nggak semua pengusaha itu yang dananya gede gitu ya. Ada pengusaha yang rintisan atau pengusaha yang ingin juga ikut bermain, dalam arti kata ikut menyampaikan tendernya atau proyeknya begitu. Barangkali kan kans atau peluangnya akhirnya sama begitu ya Pak Roni ya di mata betul. pemerintah. Kebetulan saya kan Wakil Ketua Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur. Oke. Jadi ini bukan LSM tapi lembaga yang bekerja berdasarkan SK dari Gubernur Jawa Timur. Wah, ini jelas ini berarti. Ini legalitas formalnya jelas ini. Atas instruksi perintah dari hampir semuanya ex officio, hanya 3 orang yang by name termasuk saya. Iya. Ex officio itu maksudnya ya Inspektorat Jati, Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Biro Hukum dan seterusnya gitu. Iya benar-benar. Bukan dalam rangka ini ya istilahnya itu borong karena ada cuci gudang, biasanya akhir tahun ada cuci gudang ini. Jadi baik, Pak Roni, kita diskusi tentang promoting foodless industries, di mana kehadiran perusahaan rintisan berbasis teknologi digital, apakah bisa memperkuat sektor produksi atau malah justru
mematrikan Indonesia hanya sebagai pasar bagi produk-produk impor? Enggak, penjelasan di awal ini Pak Radi. Iya, terima kasih Mas Panji, Pak Rudi Balpater, dan Pak Suhartono Rudi, serta teman-teman. Saya mendengar kemarin akan ada sekelompok orang yang ingin memantau, tapi mungkin bukan lewat Zoom barangkali ya, mungkin lewat YouTube atau yang lain, ingin memantau materi diskusi kita ini. Baik, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang perusahaan mau dibawa kemana, itu biasanya kita bahas isu yang terkait dengan manajemen strategi. Nah, di dalam manajemen strategik itu di bagian awal selalu ada yang namanya country analysis sebelum masuk kepada industry analysis. Nah, ketika kita bicara tentang country analysis, maka ada hal yang kita bisa angkat, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Itu saya suka menggunakan pendekatannya Michael Porter. Yang intinya adalah kita ini mesti tahu bagaimana kondisi negara itu. Yang pertama adalah kalau saya mau masuk ke sebuah negara, apakah industri cluster ya, kelompok-kelompok industri pendukung akan industri yang saya bangun itu ada dan cukup baik kondisinya. Yang berikutnya adalah apakah di sana ada demand yang cukup dari pasar, dan kemudian apakah faktor-faktor produksinya juga mendukung, dan bagaimana persaingan antar industri, antar pelaku di dalam sebuah industri itu. Nah, ini mesti kita lihat. Semuanya ini kemudian tidak lepas dari dua elemen utama yang namanya perubahan. Jadi perubahan itu selalu terjadi, adalah gejala serba hadir yang harus dihitung oleh para pengusaha. Dan yang kedua adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu juga harus dicermati karena ada tendensi dari perubahan-perubahan dan bisa membuat pelaku bisnis itu harus menyesuaikan segala hal. Cari satu contoh lah, kalau di sektor telekomunikasi, broadcasting gitu. Bayangkan Mas Panji sudah membeli antena-antena yang mahal untuk model analog. Tahu-tahu ada kebijakan pemerintah yang intinya adalah semua itu harus berubah menjadi digital. Dan itu tentu tidak mudah. Kenapa? Karena kan kemudian harus melakukan reinvestasi, dan antena kan tidak mahal, tidak murah. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, mesti jadi perhatian para pelaku usaha supaya nggak keliru, itulah kira-kira. Nah, apa kaitannya sekarang dengan digital ini? Mas Panji, kita senang ketika ada yang namanya unicorn dari Indonesia. Kita senang ketika para pelaku usaha kita yang muda-muda itu kemudian sukses. Usahanya kemudian menjadi sangat besar dalam waktu yang sangat pendek. Namun, saya selalu bertanya, apa sebetulnya yang sedang terjadi? Betulkah kita sedang mengembangkan industri di Indonesia? Atau kita sebetulnya sedang memfasilitasi proses agar Indonesia ini hanya menjadi pasar bagi para pelaku usaha di negara-negara lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang saya cermati selama ini, ketika kita bicara tentang marketplace begitu misalnya, ternyata selain makanan dan minuman, hampir semuanya itu adalah produk asing. Jadi kita sebetulnya sedang memfasilitasi tumbuhnya industri di dalam negeri, atau sebetulnya mendorong supaya kita hanya jadi pasar. Ini menjadi catatan besar. Kedua, negara itu memberikan bantuan kepada startup.
di sektor digital. Tujuannya adalah supaya bisa tumbuh. Kalau kemarin Menteri BUMN mengatakan melakukan penataan ulang Telkom dan Telkomsel supaya bisa membantu startup di Indonesia yang di sektor digital ini daripada mereka lari ke Singapura. Pertanyaan, kita sebetulnya sedang menyelamatkan siapa? Sekelompok kecil orang atau sekelompok yang besar dari masyarakat Indonesia pelaku usaha? Nah, ini yang mesti kita lihat. UMKM jenis apa yang kemudian masuk di dalam marketplace? Apakah mereka yang memproduksi sesuatu ataukah mereka sebetulnya hanya reseller aja, reselling apa yang diimpor. Ini hati-hati sekali Mas Panji, karena kembali ke sekitar 10, 11 tahun, 12 tahun yang lalu, tahun 2009 tepatnya, saya pernah melakukan community engagement di level Jawa Timur selama relatif 3 bulan, melakukan berbagai diskusi dan kemudian menemukan bahwa ternyata buah-buah kita yang sampai di level kelurahan, di kecamatan, di pelosok-pelosok itu ternyata buah impor. Jadi bukan lagi buah-buah kita, tapi buah impor didatangkan. Kalau di Surabaya sampai di Margomulyo, dari situ dikirim ke semua pelosok. Itu jeruk, bahkan waktu itu yang menarik buat saya adalah lengkeng yang di Malang, itu juga ternyata bukan produk Malang. Daun-daun saja yang diambilkan dari sana, tapi produknya dari Malang. Dan yang menyedihkan bahkan waktu itu dengan memanfaatkan bea masuk yang 0%, itu snack, makanan yang seperti saya agak lupa, mirip lumpia itu ya, mirip seperti itu, kue pastel, itu produksi dari Malaysia, masuk lewat Batam, dari Batam dikirim ke Pasuruan, dari Pasuruan tersebar pada tahun 2009 itu 10 biji dibungkus dengan rapi, branding dengan sangat baik, itu packagingnya keren, harganya 30.000. Waktu itu saya membayangkan bagaimana nasib ibu-ibu yang di gang-gang kecil yang memang berusaha untuk berjualan kue-kue seperti ini, kalau kemudian ada serbuan dari luar negeri dengan produk-produk yang mungkin minyaknya lebih baik, mungkin hitungan kalorinya lebih pas gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti jadi perhatian kita, sehingga kita tidak sekedar melihat apa yang ada di permukaan, tetapi apa yang ada di balik itu semua. Saya menengahi bahwa ketika kita mendorong marketplace yang digital itu, pada kenyataannya adalah ada kecenderungan kita ini membiayai uji coba. Jadi ketika bisnis itu sudah bagus, toh ujung akhirnya bisnis itu kemudian dikuasai oleh asing. Nah, hal-hal yang seperti ini perlulah menurut saya patut menjadi perenungan kita bersama, sehingga kemudian kita bisa mengatakan, oke, ini memang bagus apa enggak. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini prospek sebetulnya dan harus kita fasilitasi, pertanyaan adalah bagaimana mengarahkan supaya produk startup yang digital ini memang betul-betul mendukung produktivitas dalam negeri. Saya beri contoh. Startup digital ini berapa banyak yang kemudian memfasilitasi model-model bisnisnya UMKM yang tradisional. Misalnya kalau di Indonesia Timur itu kan banyak misalnya produk kain tenun, kerajinan-kerajinan. Nah, ini yang mesti kita lihat dibanding dengan alat-alat yang didatangkan dari impor dengan harga yang sangat murah. Nah, kedua, saya senang sebetulnya di sisi lain ada seperti saya sebutlah namanya ya, ada panen.com. Itu membantu masyarakat yang ada di Sidoarjo dan Surabaya untuk memperoleh produk-produk pertanian dengan harga murah yang selama ini tidak tertangkap dengan sangat baik. Dan ini menurut hemat saya juga cukup baik karena itu didukung oleh teman-teman dari IFC World Bank, sehingga semoga lah ini nanti akan bisa tumbuh karena memfasilitasi produk-produk lokal. Saya lihatnya itu. Nah, Mas Panji, kenapa saya ngomong foodless?
Di dalam manajemen strategi itu ada industri yang sifatnya footloose. Footloose itu nggak punya kaki. Nah, kalau nggak punya kaki ini bahaya. Kenapa? Karena ada yang namanya industri cluster, kelompok industri. Contoh, kalau kita membangun sebuah bisnis properti perumahan begitu, maka akan ada sekitar 324 industri lain, bisnis lain yang akan nempel dengan hadirnya properti itu. Mulai dari jualan semen, jualan paku, sampai tukang jentaman, tukang cat, dan sebagainya. Itu semua klasternya kalau dihitung lebih kurang 324 kalau saya nggak salah ingat. Nah, footloose industry itu adalah industri yang tidak punya jejaring atau klaster seperti ini. Contoh ya, kita pernah mengalami industri sepatu gitu. Itu brand asing. Sebetulnya itu adalah pemindahan proses produksi dari Korea ke Indonesia. Itu brandnya Amerika. Bahan bakunya semua dikirim dari Korea. Jadi apa yang terjadi di sini? Ya mohon maaf istilah saya, kita hanya diperlakukan sebagai tukang lem dan tukang jahit, serta tempat membuang limbah proses produksi yang murah. Karena kita nggak dapat apa-apa selain itu. Dan sewaktu-waktu ketika ada persoalan, dengan enteng saja, tutup, pindah ke tempat lain. Kontrak selesai. Nah, ini yang disebut footloose. Footloose itu tidak memberi manfaat cukup banyak, kecuali manfaat sementara, yaitu memberikan tenaga pekerjaan pada orang-orang yang membutuhkan ya, kasus ketenaga kerjaan. Tetapi persoalan-persoalan lain justru lebih besar terkait dengan ketenaga kerjaan itu sendiri, apakah mereka mendapatkan hak-haknya dengan sangat baik, dan yang kedua adalah persoalan limbah yang kita tahu persis Indonesia kemudian hanya jadi tempat pembuangan sampah. Itu Mas Panji yang bisa saya antarkan, kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Roni, sambil ini beliau juga prepare untuk menuju ke lokasi begitu ya. Kemudian saya sapa untuk Pak Helmut Lasker atau Lusker, mohon maaf kalau saya salah sebut nama ini. Selamat datang di program komunikasi bisnis. Saya boleh menyapa ini Pak Helmut? Selamat pagi Pak Helmut. Pagi Pak. Iya, ini mohon maaf Helmut Lusker atau Lasker Pak? Luster ya. Ini berbau-bau ya. Jerman, berarti ada keturunan nenek moyang orang Jerman ini Pak, betul-betul begitu? Bukan Pak, kita kan dari Sumatera. Oh dari Sumatera. Nah, ya Sumatera Utara itu kan misionaris kita orang Jerman. Oh, jadi nama-namanya berbau Jerman. Iya. Terima kasih, selamat datang di program komunikasi bisnis ini Pak Helmut. Semoga juga di minggu-minggu berikutnya juga bisa berkenan hadir lewat Zoom ya. Dan sesuai dengan tema kita mengenai promoting foodless industries, kehadiran perusahaan perintisan berbasis teknologi digital sesungguhnya memperkuat sektor produksi atau justru menancapkan negara kita sebagai pasar bagi produk-produk impor. Nah, kalau soal bicara tentang antar negara ini Pak Rudi lebih jago ini. Karena beliau adalah atas perdagangan dari Indonesia dan Filipina. Bagaimana Anda mensikapi hal ini Pak Rudi? Good morning to everyone. Good morning, Pak. Yes, sebenarnya topik yang diangkat oleh Profesor Roni sangat berguna bagi kita. Kalau saya tidak salah, pertama-tama ya membahaskan mengenai peraturan dari pemerintah, dan kedua mengenai status daripada market. Tapi jangan lupa, Profesor Roni, Filipina sudah dibanjiri oleh Extra Joss, Kopiko, dan masuk angin, kalbe. Tolak angin jadi, itu ya. Yes, jadi sebenarnya terus teranglah dengan global market opportunities, jadi Indonesia ini sudah mulai agresif di Filipina. Sebenarnya terus teranglah Nestle Coffee sudah digeser menjadi dua dari Kopiko di Filipina. Dan ini menjadi masalah sebab juga ada protes, harus ada pabrik di Filipina sebab omsetnya sudah hampir 600 juta dolar Kopiko. Nah, ini memang kita nggak bisa menguasai bagaimana the global market.
sebenarnya yang diangkat oleh Pak Roni ini sebenarnya harus ada namanya semacam balancing. Sebab ini kan ada juga opportunity untuk market the laborers, apakah market value atau add value proses itu bisa kita tingkatkan. Nah, pertama-tama saya rasa peraturan dari pemerintah sudah jelas bahwa OKM sebenarnya pada umumnya ada dilindungi dengan peraturan. Retail business di Indonesia tidak boleh ditangani oleh asing. Itu 100% harus lokal. Nah, bagaimana caranya? Itulah salah satu namanya enforcement, bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan ini ditingkatkan di bawah. Kedua, sebenarnya juga menyangkut mengenai digital market. Nah, saya merasa bangga bahwa Indonesia ini adalah the biggest startup industry in ASEAN countries. Kenapa? Sebab Indonesia sudah mendapat 6 unicorn, 1 billion capitalization, and di mana already moving to a higher up level. And then kalau kita lihat banyak innovators also, banyak juga startup companies yang mulai melakukan efficiency processes dengan existing namanya condition di market. Sebenarnya menurut saya sih kita sudah mempelajari bahwa banyak sekarang pengusaha-pengusaha, anak-anak yang lulusan dari luar negeri yang sekarang pada umumnya berkecimpung dalam startup industry. Mereka banyak idea, mereka melakukan prototyping, dan mereka punya juga launching dan how to monetize mengenai opportunity ini. Nah, Indonesia ini sebenarnya watching by neighboring countries, terlalu cepat perkembangan dalam startup industries. Nah, sebenarnya kalau saya lihat, banyak UKM juga yang mulai mendapat opportunity untuk menjual barang-barang mereka di luar negeri, mendapat customer because of our startup industry. So inilah yang saya lihat dengan yang dibahaskan oleh Profesor Roni, memang the rule of the game harus ditentukan oleh pemerintah untuk melindungi our UKM. But our UKM must be innovative, okay? Must be creative supaya di taste atau condition bisa dijaga di local market. And then kedua, kita juga harus meningkatkan how efficiency on teknologi. Ini dua-dua ini yang harus diperhatikan. The market opportunity plus the technology dan juga mengenai peraturan dari pemerintah. Pak Panji, menurut saya sih ini topik yang sangat kita harus bahaskan. Tapi saya merasa bangga bahwa produk Indonesia ini sudah banyak yang masuk di Filipina, Pak. So jadi kita harus melihat bahwa global marketing opportunity adalah salah satu yang kita perhatikan. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih Pak Rudi. Saya berpikirnya juga begini ya, karena tiap-tiap negara itu kan pasti inginnya sih ketika berbisnis atau melakukan perdagangan dengan negara lain kan juga harus untung gitu ya. Beberapa waktu lalu juga Pak Jokowi Presiden pernah menyampaikan bahwasanya perdagangan dengan Cina, RRT, itu harus ada neraca positif. Nah, pertanyaannya begini, ketika masing-masing negara itu ketika berhubungan baik itu secara bilateral maupun multilateral harus neraca positif, ini kan saling tarik-menarik nih. Akhirnya betul, yang kuatlah yang akhirnya yang menang begitu ya, karena tiap-tiap negara itu pasti akan melindungi produk-produk lokalnya dari serbuan-serbuan produk luar negara gitu Pak Rudi ya. Betul Pak. Sebenarnya Filipina ini defisit 2 sampai 3 miliar dolar antara dagang, trading. Sebab kenapa? Sebab Philippine consumption mengenai batu bara dari Kalimantan itu sudah hampir 12 juta ton yang diimpor dari Indonesia. Surplus Indonesia dibandingkan dengan Filipina, Pak. Itu cukup menarik, Pak. Iya, padahal Filipina kalau kita komparasikan dengan negara kita ini kan bisa dikatakan negara kepulauan. Jadi mungkin sumber daya alamnya juga similar dengan negara kita gitu ya Pak Rudi ya. Filipina sebenarnya tidak ada namanya
seperti Indonesia nomor 1 di dunia dalam commodities mengenai kelapa sawit, palm oil, koko, kopi adalah top 3 di dunia ini. Indonesia ini sangat besar dalam namanya komoditi dan pertambangan, number 2 di dunia. Oke, so jadi ada aset-aset yang kekuatan yang memang kita harus pegang. Tapi Filipina berbeda, Pak. Tidak ada kelapa sawit yang menunjukkan, nggak ada, Pak. Kami adalah soft service, namanya services mengenai Filipina 10 juta yang di luar menghasilkan 25 miliar dolar sama dengan call center 30 miliar. Jadi dalam services ini kita mendapat 60 miliar dolar. Di Indonesia mendapat 125 miliar dari komoditis dan pertambangan, begitu Pak. Iya, ini luar biasa ini. Berarti memang kalau kita sebagai warga negara Indonesia juga patut berbangga karena potensi SDA, sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal bagaimana SDM-nya ini bisa akhirnya istilahnya itu punya kemampuan untuk berkompetisi dengan tidak hanya pasar dalam negeri tapi pasar global. Betul, Pak. Baik. Saya geser ke Pak Suhartono Rudi. Pak Suhartono Rudi, ini dari perspektif Anda seperti apa ini? Hai, apa kabar semuanya? Baik, Panji, salam sehat juga. Ya kalau menurut saya sih, ya kan, kalau kita lihat kita punya industri digital, ya kan, startup semua, mereka itu kebanyakan kalau kita mau bisa bicara independensi untuk pro ke Indonesia, soalnya kebanyakan fundingnya mereka pun dari luar, asing lah. Ya kan, yang lokal mana mau mereka investasi di startup, Pak. Itu yang jadi masalahnya gitu loh. Jadi kalau mereka pasti cari cuan, yang penting cuan. Ya kan, profit lah gitu kan mereka kejar, pada mereka juga bakar uang terus kan untuk promo, untuk apa. Betul. Ya kan, jadi yang penting kan roda perusahaannya jalan. Nah, itu yang kalau kita mau membela produk Indonesia ya sangat sulit lah ya. Itu kan sedikit mustahil lah gitu. Untuk itulah ya kan? Ketika dulu itu ada Gojek, Tokopedia, investornya justru dari Google, dari China, dari mana gitu ya. Yes. Karena investor dalam negeri sih mikirnya untung cepat gitu. Nggak mau lama-lama. Ya, itu masalahnya, Pak. Ya kan kalau kita mau minta dia full ke pro Indonesia punya produk, yang penting dia yang profit gede untuk dia. That's the thing they are thinking kan, bagaimana bisa membalikan modal cepat, itu aja Pak. Dan juga kalau itu kan kalau kita anak saya juga pernah cerita, dia pernah PKN ke salah satu daerah dekat Bandung, dia ada benar-benar industri tempe enak-enak Pak di situ traditionally. Ya kan, pas dia ke sana ya kan, dia sampai satu timnya itu membelikan alat potong tempe, bikin tempe, bla 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 semua. Ya kan, akhirnya jalan udah bagus ya kan, dibantu marketing juga, tapi pas akhirnya di 3 bulan dia datang lagi, mesinnya udah dijual Pak, bablas, butuh duit katanya gitu loh. Nah itu yang susah Pak gitu. Jadi konsistensi dari UMKM juga sometimes mesti, nah itu disupportnya gimana, saya juga nggak ngerti, apakah mesti dari bank atau mesti dari apa, ya kan, kita juga nggak ngerti. Jadi ya itulah saya bilang, maka itu industri kita banyak jenisnya ya kan, industri makanan juga banyak jenisnya. Nah, kita mau fokus industri makanan jenis apa yang siap-siap kita promokan gitu loh. Ya kan, nah itu yang kita juga mesti, jadi produk itu sebagai gerbongnya untuk narik yang lain gitu loh. Nah, saya lihat masih belum ada lah saya lihat ya, yang kayak bener-bener makanan apa sih yang kita mau promosi sekarang sih? Ya tempe melulu, ya lama-lama orang bosen kan juga gitu. Nah, mungkin ada cari yang lain atau apa ya kan. Banyak sih makanan Indonesia yang enak-enak juga banyak ya kan, kayak Bandung juga ada basreng atau apa ya kan, ada juga kalau kita lihat juga di sini juga mereka udah mulai packagingnya bagus ya kan. Nah itu bisa jalan lah Pak gitu loh. Nah tapi ya tadi balik lagi, yang marketingnya orang asing ya mau gimana ya kan, startup itu banyak orang PMA boleh bilang, kita juga ada beberapa startup cari dana lokal setengah mati gitu loh ya kan, nggak direken gitu loh Pak. Startup kita, padahal kita butuhnya kayak seed money awal-awal paling juga 100.000 $200.000, nggak ada luar yang tangkap itu semua gitu. Nah ya itu, jadi kita mau independensinya, mau kita pro orang produknya dari lokal gimana gitu loh. Nah itu aja sih yang saya bisa sedikit
komen gitu loh Pak. Sehingga Makasih. sehingga keuntungannya ketika lari ke luar negeri kita nggak boleh protes ya, karena memang investor Modalnya dari sana. karena mereka yang paling gercep gitu, gerak cepat Iya, gitu ya. betul. Iya. Betul. Mungkin Nah, itulah mindset kan. dari investor lokal ini perlu perlu diajar Iya. oleh Pak Suhartono Rudi, Pak Roni, Pak Rudi mungkin Nah, biar terbuka. iya betul. Nah, itu kan dia cuma maka itu kan benar Indonesia cuma dijadikan market ya kan untuk produk-produk mereka yang dari luar. Itu benar sekali yang Pak Roni bicarakan itu. Ya kan, jadi produksi lokal kan susah bersaing gitu. Kita nggak usah jauh-jauh aja kan, kita juga ada di Indonesia juga yang satu perusahaan yang saya nggak usah sebut. Mereka bikin central kitchen untuk jualan produk dia. Jadi produk yang laku dia tembak Pak. Maybe ya. Jadi dia bikin central kitchen, dia jualin produk-produk yang udah top gitu. Nah itu yang jadi orang kan jadi pada sometimes pedagang juga ngeri untuk gabung di sana gitu loh Pak. Itu aja sih. Iya, baik. Gitu. Oke Pak, itu dulu Pak. Gambaran yang ada di istilahnya dinamika yang ada di kondisi sekarang. Baik, Yes. Pak Suhartono Rudi, Pak Rudi Balmater, kemudian Pak Roni, Pak Helmut, dan juga untuk sahabat pendengar pemirsa yang lain, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, di saat pandemi seperti sekarang kita melewati masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu hal yang harus kita pegang, harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Kanwil DCP Jatim 2. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah dipisah. Sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur di tahun 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa Anda bayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay,
Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema kita untuk hari ini, Promoting Foodless Industries. Kehadiran perusahaan perintisan yang berbasis teknologi digital sesungguhnya perkuat sektor produksi atau malah mematrikan Indonesia hanya sebagai pasar produk impor. Nah, ini ada partisipan yang juga saya baru tahu, baru join sekarang ini. Pak Helmut, selamat pagi Pak Helmut, di Medan berarti Pak Helmut ini sekarang ya? Horas Pak Helmut? Horas. Baik, Pak Helmut, mohon maaf, ini boleh tahu apa yang sekarang ini sedang digeluti nih, bisnis apa ini Pak Helmut? Saya di bisnis karoseri ambulan, Pak. Karoseri ambulan. Ini kali pertama kalau nggak salah, atau sudah pernah dulu? Saya pernah itu ikut 2 gitu kali. Ya. Ya, Pak Panji, ya. Ini maklum berarti saya yang agak ini ya, lupa gitu. Karoseri dari mobil untuk di custom menjadi mobil ambulan. Ya. Nah, kalau terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, Anda punya pandangan seperti apa ini Pak dengan kondisi sekarang ini rintisan perusahaan startup yang berbasis digital yang sekarang ini sudah mulai marak dan banyak gitu ya. Apakah ini justru membuat negara kita ini sebagai negara produk impor atau malah bisa memperkuat produksi kalau menurut Anda ini Pak Helmut? Sorry ya, ini sambil nyetir ya. Oke, oke. Yang penting hati-hati saja ini. Ya, jadi ini Pak, kalau saya sih melihat dari saya sendiri, kalau saya sih ingin mengembangkan startup di bisnis ambulan. Kalau Gojek itu kan kendaraan. Kalau saya sih ambulan ini kan banyak orang tidak punya kendaraan ambulan sewa yang susah gitu loh Pak. Wah iya betul, mantap, ini peluang bagus itu. Nah ini saya mau masih cari ya setidaknya ada link lah ke sana. Kemarin saya udah nanya-nanya, itu butuh sesuatu yang lebih intens. Maksud saya lebih ke arah perusahaan saya sendiri begitu Pak. Itu yang sekarang dipikirkan cari developer untuk pengembangan sistemnya atau investornya Pak? Oh, seperti biasa ya Pak, kalau seperti ini kan butuh investor ya. Kayak Lazada, terus Tokopedia itu kan dulu kan udah ada investornya, anak muda semua kan, kalau nggak salah. Nah, seperti itu Pak. Jadi intinya saya sih lebih ke, saya bergabung di sini melihat tema dan melihat Pak Roni bahwa bisnis saya ini bisa berkembang lebih cepat karena harus ada startup yang mensupport gitu loh Pak. Betul. Jadi orang kalau butuh ambulan gitu sudah nggak repot-repot lagi ya, tinggal udah ada aplikasinya, tinggal klik gitu langsung meluncur gitu ya. Iya. Mumpung belum diambil grupnya Gojek ini Pak. Grupnya Gojek sudah kemana-mana, sudah ngambil GoSend, ngambil Go Message ya kan, Pijet, Go Clean, semua diambil semua itu. Iya. Jadi mungkin bisa diberdayakan ambulan sekaligus kereta ini ya, kereta jenazah lah. Iya betul. Itu kan saling melengkapi. Apalagi kalau ada di situ ada peti mati, karangan bunga, wah mantap ini.
Oh iya siap Pak. Kita lagi merintis kok Pak. Itu untuk karangan bunga, peti mati ke keranda jenazahnya sama ininya semua Pak. Mantap. Lagi dibuka. Jadi sekalian satu paket semua gitu loh. Iya. Mudah-mudahan lancar ini Pak Helmut. Kalau memang investor lokal nggak ada interest ya kenapa nggak coba ke Amazon, Google, Apple barangkali. Mereka kan kadang-kadang pikirannya para pebisnis dari luar itu kan mungkin gitu ya, lebih moderat gitu. Kan nggak butuh cepat-cepat untung gitu. Mereka kan sabar gitu. Betul Pak. Baik. Mungkin di situ ada diskusi, ada mungkin bisa saling mensupport atau mengelingkan kan bisa Pak. Jadi itu saya lebih ke internal perusahaan saya sih Pak. Karena saya seorang pembisnis, jadi harus ada startup yang mensupport usaha ini gitu loh Pak. Oke, siap. Berarti sukses untuk Pak Helmut untuk aktivitasnya. Sebelum ke Pak Roni kembali, saya coba cek ke redaksi, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk, yang sudah dihimpun oleh redaksi. Ada Nabila Kanza. Ya baik, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari Instagram @Gandari Ayuni. Pak, Foodless ini apakah bisa dimasukkan ke dalam investasi jangka panjang yang menjanjikan? Kemudian dari Pak Jerry di Pandaan, sebenarnya bisakah Foodless ini dimasukkan dalam program CSR Pak? Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Tanggapannya Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Saya mesti luruskan dulu. Foodless itu adalah istilah. Artinya industri itu tidak punya kaki di Indonesia. Di sebuah negara lah. Jadi boleh dibilang kita ini cuma kontrak jahit gitu. Outsourcing, ngerjain aja. Sehingga kalau ada apa-apa terhadap industri itu, maka risiko akan menjadi sangat besar di sebuah negara. Jadi dua pertanyaan tadi itu mohon maaf tidak terkait sebetulnya dengan Foodless, tetapi barangkali yang dimaksud adalah pada startup. Digital startup itu untuk kita dukung, kita dorong, tetapi harus diarahkan dalam arti jangan sampai digital startup itu larinya terlalu jauh melebar, justru tidak memberi banyak manfaat pada tumbuhnya produksi di dalam negeri. Betul yang Pak Rudi sampaikan bahwa memang kalau perdagangan internasional itu kan berarti ada istilahnya kesetimbangan. Nah, ketika impor dan ekspor itu tidak seimbang, di dalam kasus ini itu kita pahami ada faktor, tetapi jangan sampai kejadiannya adalah semua itu produknya atau mayoritas produknya itu adalah berasal di luar negeri. Jadi kita ini startup itu hanya menjadi alat untuk memasarkan produk-produk asing. Itu yang harus dihindari. Kalau bisa doronglah sebanyak mungkin seperti apa yang namanya sayur box. Tadi saya katakan ada panen. Dan kalau kita ngomong Gojek, Grab yang tadi disebut itu kan juga sangat membantu tubuhnya UMKM arahnya ke sana. Bagaimana dengan dana CSR? Dana CSR itu tergantung kebijakan masing-masing perusahaan sebetulnya. Mereka ingin supaya dana CSR-nya itu membantu pada level apa, itu silahkan saja. Tetapi juga jangan sampai dana CSR-nya itu dipakai untuk membiayai yang ujung akhirnya terkesan mensubsidi hadirnya produk-produk asing di dalam negeri yang masuk kepada sektor-sektor yang sebetulnya bisa dimaksimalkan oleh UMKM. Kira-kira itu Mas Panji. Terima kasih. Baik Pak Roni. Sekaligus juga closing remark dari Pak Roni terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini Pak Roni. Iya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih juga kepada Pak Rudi Balmater, Suartono Rudi, dan Pak Helmut yang tadi memberikan masukan-masukan. Terima kasih. Secara prinsip begini, startup ini adalah pilihan. Startup digital ini adalah pilihan yang bisa jadi pintu masuk luar biasa kepada bisnis yang lebih luas. Soalannya hanyalah satu, kemana ini diarahkan? Kami berharap agar startup ini diarahkan untuk mendukung hadirnya produksi dalam negeri yang kuat.
walaupun tentu harus ada pewarnaan dari produk-produk luar negeri juga, sehingga ini sebagai sebuah pasar itu akan menjadi baik, sehingga menarik investor asing untuk ikut memasukkan dananya untuk mengembangkan seperti yang dialami oleh startup-startup yang sekarang jadi unicorn di Indonesia. Prinsipnya di situ, Mas Panji. Jadi mohon teman-teman sekarang anak-anak muda biasanya yang semangat ke arah sana, kembangkan itu semaksimal mungkin, tapi kreatif lah. Temukan hal-hal yang baru yang menyebabkan kita ini bisa membantu hadirnya produk-produk di dalam negeri supaya mereka berhasil masuk ke pasar. Kira-kira itu. Bukan chauvinisme ya, akan menolak produk asing, tetapi memfasilitasi dunia produk dalam negeri. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Roni untuk kesempatannya, dan juga kelihatan jadi tadi juga komunikasi agak sedikit kurang maksimal begitu ya. Mungkin Pak Roni ada di dalam gedung. Tapi bagaimanapun juga terima kasih untuk segala sesuatu yang disampaikan oleh para partisipan tadi, mulai dari Pak Suhartono Rudi, Pak Helmut Lusker, kemudian Pak Rudolfo Rudirwalmater, dan juga ada Pak Roni Mustamu. Mudah-mudahan ini ada hal yang bisa kita ambil dari diskusi kita untuk pagi hari ini tentang promoting foodless industries. Kehadiran perusahaan perintisan berbasis teknologi digital sesungguhnya memperkuat sektor produksi atau malah mematrikan Indonesia hanya sebagai pasar bagi produk impor. Terima kasih untuk partisipan Pak Suhartono Rudi, Pak Rudi, Pak Helmut, sukses untuk aktivitasnya. Sampai jumpa, salam sehat. Ya, sampai jumpa. Salam sehat semua.